بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع أساتذتنا خصوصا إلى أبويا أحمد الخضر بن رملي ثم إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Masuk ke pertemuan ketiga tafsir Jalalain. Semoga Allah taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat juga dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia itu ada yang mayaqulu, ada yang mengatakan, ada yang berkata amanna, sungguh amanna, kami ini termasuk orang yang beriman, kami beriman. Sebagian dari manusia itu ada yang mengatakan amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ai yaumil qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Li'annahu akhirul ayyam, karena hari kiamat ini adalah hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, dan tidaklah mereka itu bimu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini dikatakan ada loh orang, sebagian dari manusia yang mengatakan amantu billah, aku ini iman kepada Allah, saya ini iman kepada Allah, saya ini iman kepada hari kiamat. Tapi kemudian di sini Allah Taala memberi stempel kepada mereka, wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya enggak beriman. Jadi orang model kayak gini itu juga ada. Ru'ya fihi ma'na man, direksa fihi ing dalam mukmin, makna man, makna lafat man. Berarti ini riayah fil lafat. Wa fi dhamir yaqulu lafdhuhuma, dan di dalam dhamir yaqulu itu ada lafdhuhuma, lafati man. Ini nahwu nggih. Yukhadi'una, yang tadi disebut tadi itu ada jenis orang, sebagian orang yang macam itu. Yukhadi'una, mereka menipu. Siapa yang ditipu? Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ada orang, jenis orang yang dia mengatakan seperti itu, seolah-olah itu dia merasa mau menipu Allah dan mau menipu orang-orang yang beriman. Caranya bagaimana mereka menipu? Bi'idhari khilafi ma abtanuhu, bi'idhari, dengan menampakkan, khilafi ma, sesuatu apa-apa yang berkebalikan, abtanuhu, dari batinnya, jeruannya, yang berbeda dari batinnya, yang ditampakkan itu. Batinnya sebenarnya kafir, tapi dia menampakkan
seolah-olah dia beriman. Nah, gitu loh, ya. Jadi bi izhari khilafi ma abdanu minal kufri, dari sifat kufur. Nah, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam batinnya ini sifat kufur. Tapi bi izhari khilaf, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Koyok-koyok orang seperti orang yang beriman. Tujuannya untuk apa? Liyadfa'u anhum. Mereka itu melakukan hal itu untuk menolak anhum, dari orang banyak. Menolak apa? Ahkamahu, hukum-hukumnya Allah, ya syariat nih. Ad-dunyawiyah, kang bangsa duniawi. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, wa ma yukhadi'una, dan mereka itu tidak menipu illa, kecuali anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan apa? Menunjukkan keimanan padahal orang iman. Tujuannya apa? Untuk ngapusi, untuk berbohong, untuk nipu. Sing ditipu gak main-main. Niat untuk nipu Allah, niat untuk nipu orang mukmin. Tapi kemudian di sini Allah Ta'ala memberikan stempel kepada mereka, wa ma yukhadi'una. Loh, sejatinya itu loh, mereka itu tidak menipu. Ya orang nipu orang iman, ya tidak menipu Allah. Lantas yang mereka tipu siapa? Illa anfusahum. Orang yang kelakuannya seperti itu menipu diri mereka sendiri. Nah, jadi ini sifatnya orang yang disebut dengan orang munafik. Li'anna wabala khidaihim. Kenapa kok mereka kok menipu diri mereka sendiri? Li'anna wabala khidaihim. Karena sesungguhnya bahaya dari tipuan mereka itu rajiun, kembali ilaihim, kepada mereka sendiri. Nah, orang kalau menipu diri sendiri itu bahaya atau jeleknya dari tipuan mereka, ya kembali kepada mereka sendiri. Fayaftadihuna, maka tahu fid dunya, mereka pada tahu fid dunya, di dunia ini diberitahu siapa mereka fid dunya, di dunia ini, bi'idla illahi nabiyahu, bi'idla illahi, dengan apa ya, dengan memberi, ya bahasa Indonesia ini biasa enak. Allah menerbitkan kepada mereka, ngasih tahu nabiyahu, kepada nabinya, ya, jadi Allah kepada nabi ini ngasih tahu. Nah, ya, di tipuan-tipuan mereka itu dikasih tahu. Ngasih tahu apa? Ada ma'abtanuhu, atas apa-apa yang disembunyikan oleh mereka, atas kondisi batiniyah mereka. Wa yu'aqabuna fil akhirah, wa yu'aqabuna, dan mereka akan disiksa fil akhirah, di akhirat nanti. Wa ma yashurun, mereka ini tidak merasa. Nah, mereka menipu Allah, maksudnya menipu orang-orang beriman, padahal mereka itu sama sekali orang menipu kecuali dirinya mereka sendiri. Sudah nanti di akhirat juga akan mendapat siksa. Wa ma yashurun, orang setelah itu mereka tidak merasa. Maksudnya apa ya? Tidak merasa itu. Ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Anna khida'ahum, sesungguhnya tipuan mereka itu li anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Wal mukhada'ah, lafaz mukhada'ah di sini itu huna, di sini itu min wahidin, itu dari satu orang. Ka'aqabtu lissa al-lissa, ka'aqabtu al-lissa, tegese kaya apa? Orang, saya menyiksa orang maling. Ini perbandingan lafadznya. Wa dzikrullah fiha, dan penyebutan Allah fiha di dalam ayat tadi itu hanya tahsinun, untuk bagus-bagusi. Wa fi qiraah, dan dalam satu qiraah, wa ma yakhda'una, wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, wa ma yakhda'una, utawi lafaz makna yakhda'un tadi itu menipu,
Itu fi qulubihim, itu di dalam hati mereka. Maradun, ada penyakit. Fi qulubihim, di dalam hati mereka ada maradun, penyakit. Apa yang dimaksud penyakit di sini? Yaitu syakun. Apa syak itu? Sesuatu sing gampang. Napa gampang itu, Pak? Ragu. Wa nifaqun, dan sifat munafik. Fahuwa, dan syak dan nifaq tadi itu, atau penyakit tadi itu, marad tadi itu, yumradu, menyakiti, membuat sakit qulubahum, hati mereka. Di dalam hati orang-orang yang sifatnya kayak tadi itu, dalam hatinya itu ada penyakit, yang mana penyakit ini adalah syak dan nifaq, ragu-ragu dan sifat munafik. Marad ini, penyakit ini, yumradu qulubahum, itu membuat hati mereka sakit, menyakiti hati mereka sendiri. Ai yudha'ifuha, atau malah membuat sakit, meningkatkan rasa sakitnya tadi itu. Ya. Sampai kalau pernah punya rasa sakit hati itu, wah aku loro hati karo wong iku. Ini jauh, Pak, ini lebih berat ini. Lebih berat. Sudah sakit orang terasa mana disiksa neraka nanti. Nah, dan penyakit hatinya ini nanti malah bikin hatinya sakit, tingkatannya itu makin meningkat, makin parah. Yudha'ifuha, itu makin membuat parah. Fazada, moko nambah hum, kepada mereka, siapa Allahu Allah, apanya yang ditambah? Maradun, penyakitnya. Penyakitnya nanti ini akan bertambah-tambah. Siapa yang menambah penyakitnya? Ya Allah sendiri. Nah, kalau kemarin ini enten ada yang khatamallahu fi ala qulubihim, ada hati yang ditutup, yang nutup Allah. Nah, ini ada hati yang penyakitan. Kalau sudah kena penyakit hati kayak gini, nah ini nanti penyakitnya makin nambah. Yang nambah penyakitnya ini adalah Allah Ta'ala. Fazadahumullahu marada, fazada, mongko menambah hum, kepada mereka, siapa Allahu Allah, maradon ing penyakit atau loroni, bima, dengan apa-apa, anzalahu, yang turun kepada mereka, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, likufrihim, karena kekufuran mereka, bihi, dengan Al-Qur'an. Allah akan menambah penyakit mereka dengan apa? Dengan yang turun kepada mereka berupa Al-Qur'an. Jadi ngrungokno Al-Qur'an malah bikin sakit. Dijelaskan penjelasan tentang Al-Qur'an malah bikin mereka sakit. Dong Al-Qur'an ini syifa, penyembuh. Al-Qur'an ini penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, kami turunkan, kata Allah Ta'ala, Al-Qur'an ini bisa digunakan untuk syifa, penyembuh, obat. Ya, termasuk penyakit. Nah, ini justru Al-Qur'an malah bikin sakit pada mereka. Na'udzubillah. Walahum, dan bagi mereka tadi itu adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Ai mu'limun, atau yang banget, yang menyakitkan. Mu'lim itu menyakitkan. Bima kanu yukadzibun, dengan apa-apa kanu kang yang kanu kang ono sapa wong kabeh yukadzibuna, berbohong, bitasydid, dengan tasydid. Ini dibaca dua nggih. Ai nabiyallah wa bitakhfif ai fi qulubihim. Cara baca yukadzibun itu ada dua. Kalau kita pakai di Indonesia nih, guru-guru kita mengajarkan yakdzibun. Jadi walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu ya, guru-guru kita ngajarkan seperti itu. Nah, kalau di sini pakai yukadzibun bitasydid, dengan tasydid. Ai nabiyallah. Mereka, maksudnya kalau pakai yukadzibun, mereka ini berbohong kepada nabi. Wa bitakhfif, cara yang kedua dibaca takhfif, yakdzibun, bukan yukadzibun. Ai fi qulubihim. Maksudnya kalau dibaca yakdzibun itu fi qulubihim, mereka berbohong. Ya, berbohong fi qulubihim, di hati mereka. Amanna, dengan lafaz amanna. Ketika mereka mengatakan amanna, saya ini beriman
beriman loh, kami ini beriman. Nah, mereka ini sebenarnya di hati mereka berbohong. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ai lihaula'i, maksudnya adalah kepada orang-orang munafik tadi itu, la tufsidu fil ard. La tufsidu, jangan kamu bikin kerusakan fil ardi, di bumi ini, bil kufri, dengan sifat kufur, wa ta'wiki 'anil iman, dengan sifat mencegah dari perbuatan iman. Qalu, maka mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang memperbaiki. Ya. Mereka ini kan tadinya mau nipu nih, tapi nggak berhasil tipuannya mereka. Ciri mereka berikutnya adalah kalau seumpama dikasih tahu mereka, la tufsidu fil ard, jangan bikin onar, jangan bikin kerusakan di dunia ini, mereka juga akan memunculkan munafiknya lagi loh. Innama nahnu muslihun, kami ini bukan orang yang rusak, kami ini justru orang yang memperbaiki, yang berbuat kebaikan. Walaisa ma nahnu fihi bifasad, walaisa ma nahnu, dan tidaklah kami ini fihi, dalam ma tadi lafaz ma tadi itu bifasadin, termasuk orang-orang kang nglakoni kerusakan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman raddan, sebagai bentuk penolakan alaihim, kepada mereka tadi itu, ala, iling-iling litanbih, tegese untuk peringatan. Ala, itu berarti untuk tanbih, untuk peringatan. Ala, iling-iling, ingatlah, innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, innahum, sesungguhnya mereka, hum utawi wong munafik tadi itu al mufsidun, mereka ini termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashurun, tapi mereka tidak merasa, tidak mengetahui bidzalika, terhadap perkara merusak tadi itu. Ini sifatnya orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Yang ketiga, wa idza qila, dan apabila disebutkan lahum kepada mereka, aminu, hendaknya kalian beriman, kama amanan nas, sebagaimana umumnya orang-orang itu kalau beriman. Mbok yo kamu itu beriman selayaknya orang-orang yang beriman itu loh. Yang dimaksud siapa di sini? Amanan nas, ashabun nabi, dari kalangan para sahabat Nabi. Ini kan menceritakan tentang orang-orang munafik pada zaman Kanjeng Nabi, ya. Ketika mereka dikatakan mbok yo iman iku ya iman kaya umumi sahabat Nabi iku lho. Jangan menyembunyikan, jangan bertingkah seperti ini, menampakkan sesuatu yang berlainan dengan kondisi hatimu. Qalu, maka mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha. Nah, ini malah ngece nih, Pak. Mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha. Anu'minu, apakah kami beriman? Kama amana sufaha, sebagaimana beriman sopo asufaha'u, orang-orang yang bodoh. Maksudnya di sini adalah al-juhal. As-sufaha itu di sini diartikan al-juhal, wong-wong bodoh. Ya. Tadi malam kita ngaji Daqaiqul Akhbar, ada bodoh kuadrat, nah, itu disebut dengan ahmak. Nah, iki ora spiro bodoh, Pak. Tingkatannya al-juhal. Ketika mereka dikatakan, hendaknya kamu itu beriman sebagaimana para sahabat Nabi itu loh. Mereka mengatakan apa? Mosok saya beriman seperti orang-orang bodoh itu. Sahabat Nabi dikatakan bodoh. Ai la naf'al kafi alihim. Maksudnya di sini adalah la naf'al, kami tidak melakukan kafi alihim sebagaimana kelakuan mereka. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman raddan, sebagai penolakan alaihim,
kepada orang-orang munafik tadi itu, ala eling-eling innahum sesungguhnya mereka hum, kita tegese mereka orang-orang munafik itu as-sufaha. Mereka inilah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui dzalika terhadap kebodohan mereka. Ini yang ketiga nih. Ketika mereka dikatakan jangan bikin kerusakan, justru bilang, oh saya ini justru orang yang memperbaiki. Ketika dibilang mbok yo lek beriman itu ya berimanlah seperti sahabat Nabi, berimanlah sebagaimana imannya orang yang beriman pada umumnya. Mereka mengatakan apa? Aku iki ora ngelakoni, saya justru tidak melakukan perlakuan atau kelakuan orang-orang bodoh itu. Jadi mereka tidak mau melakukan. Nah, katanya Allah, stempel dari Allah, ala innahum humus sufaha. Ingat-ingat, ya, eling-eling. Justru mereka inilah yang sufaha. Justru mereka inilah yang bodoh. Jadi orang munafik itu bodoh. Nah, kebodohannya di sini dijelaskan oleh Allah Taala. Ya. Mau nipu tapi justru menipu diri sendiri. Lah goblok kan. Disuruh jangan bikin kerusakan karena dia memang bikin kerusakan tapi tidak merasa. Lah bodoh nih. Disuruh beriman sebagaimana umumnya orang beriman, malah menuduh orang yang beriman itu adalah bodoh. Wis, maka di sini dikasih statement oleh Allah Taala, humus sufaha. Justru mereka itulah yang bodoh. Jadi orang munafik itu orang yang bodoh. La ya'lamun, orang gak tahu mereka dengan kebodohannya, ya. Jadi orang perbedaannya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, Pak, itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada jenis orang yang tahu dan dia tahu kalau dia itu tahu. Terhadap orang kayak gini sampai minta petunjuk. Ya, terhadap orang yang alim nih. Ada orang yang alim dan dia tahu kalau dia alim, sampai minta petunjuk. Ada jenis yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang yang alim tapi dia tidak tahu bahwa dirinya alim. Nah, terhadap orang yang seperti ini ingatkan, Pak, jenengan niku alim. Sampeyan itu orang yang mengetahui. Yang ketiga, ya. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengetahui tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh tapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, karena dia tahu akhirnya dia, wah aku ini bodoh kok, belajar akhirnya. Nah, ini masih penting, Pak. Yang keempat nih yang parah. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada tipe orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Wong bodoh tapi dia tidak merasa bodoh. Nah, ini kan contohnya kan. Orang-orang munafik ini contohnya, ya. Menuduh orang lain bodoh padahal dia yang bodoh. Nah, walakin la ya'lamun dzalika. Tapi mereka tidak mengetahui dzalika, ing mengkono-mengkono kebodohan mereka. Wa idza laku, apabila mereka ini bertemu, asluhu, asalnya adalah laqiyu. Lafaz laku itu asal lafadznya, kalimatnya itu adalah laqiyu. Laqiyu hudzifat, dibuang ad-dhammatu, huruf dhammahnya. Lil istisqal, untuk istisqal, tsummal ya, juga dibuang huruf ya-nya. Lil iltiqaiha, untuk menetapkan. Sakinatan, huruf sakinah, huruf sukun itu ma'al wawi, bersama huruf waw. Wa idza laku, tadi ya, apabila mereka bertemu siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Niki sifat yang keberapa di orang munafik. Bahas wong munafik orang mari-mari, dawa. Kalau kemarin sifat mutakin selesai ciri-cirinya. Orang-orang kafir singkat, padat. Munafik itu wow.
menjelaskan sifat orang munafik ini kok panjang sekali. Karena ruwet Pak, orang munafik ini guru ruwet, makanya panjang sendiri ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka berkata, amanna, kami ini beriman. Ini ciri yang berikutnya. Wa idza khalau, apabila mereka berpisah, ya, minhum, dari orang-orang yang beriman, wa raja'u, dan mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, maksudnya adalah ru'asaihim, dedengkot-dedengkotnya orang-orang yang munafik, qalu, maka mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ma'akum, ini bersama kalian, fid dini, dalam hal agama. Nah, ciri yang berikutnya orang yang munafik itu adalah ketika mereka bertemu orang yang beriman, amanna, aku ini juga beriman loh, ya, menampakkan keimanan. Wa idza khalau, tapi kalau sudah pisah sama orang-orang yang beriman, kembali ke tongkrongannya, balik ke asalnya, maksudnya adalah roja'u ila syayatinihim, mereka kembali kepada dedengkot-dedengkotnya orang-orang munafik. Qalu inna ma'akum, nyantai bro, ya, inna ma'akum, kami ini bersama kalian, kita ini satu server, saya itu gak bersama orang-orang beriman kok, saya ini bersama kalian kok, firdini, dalam hal agama. Innama nahnu mustahzi'una, innama nahnu, sesungguhnya kami ini mustahzi'una, termasuk orang-orang yang ngenyek nih kenapa? Menghina. Jadi mereka kembali kepada gerombolan mereka, kemudian mereka bilang, saya ini cuma menghina mereka kok, mengelabuhi, membujui. Aku ini cuma bujui, cuma pura-pura. Bihim, kepada orang-orang yang beriman, biidharil iman, dengan cara menunjukkan keimanan. Aku ini cuma berbohong, tak bujui. Tapi kata Allah Taala di sini apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu, utawi Allah, yastahzi'u, apa? Bujui, bihi, kepada orang munafik, mengelabuhi, yuzazihim, maksudnya apa? Ngelabuhi itu apa? Maksudnya nanti di akhirat, ya, yuzazihim bi istihzazihim, Allah akan apa namanya, mengelabuhi mereka dengan apa ya, istihza'nya mereka. Wa yamudduhum, dan Allah memperpanjang, memanjangkan, yamuddu, modot, bahasa Jawanya ngono. Memanjangkan hum, kepada orang-orang munafik itu. Yumhiluhum, ya sama, memperpanjang. Fi tughyanihim, dalam tughyahnya mereka, lacuti mereka, perbuatan tidak baik mereka. Bitazawujihim al-hadda, sebab mereka apa? Melewati batas. Bil kufri, sebab kekufuran. Allah justru akan menghinakan mereka, memperpanjang hinaan kepada mereka, menghina mereka. Kenapa? Karena mereka dengan kekufurannya ini sudah melewati batas. Ya'mahun, hal bingung sama orang-orang munafik. Yataraddaduna tahayyuran halun. Ya, apa namanya? Membuat orang-orang munafik ini balik kepada kebingungan. Itu apa? Akibat dari sifat munafik mereka tadi itu. Ciri-cirinya orang-orang munafik seperti itu. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, adapun orang-orang tadi itu, alladzina, yang munafik, ulaika alladzina, orang-orang yang munafik itu alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, alladzina, yang sama-sama. Nah, gini ngerti nih. Ulaika, adapun orang-orang
semua itu tadi alladzina ishtarawu, yang membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Orang-orang munafik itu membeli kesesatan. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai hidayah. Ya. Ai maksudnya adalah istabdaluha. Istabdalu padha nukar sapa wong munafik ha ing dhalalah bihi, dengan hidayah. Orang munafik ini kan mendengar Pak kabar tentang keimanan, tentang baiknya Islam dan sebagainya. Harusnya dia mendapat hidayah. Tapi pemahaman mereka tentang iman, tentang Islam ini ditukar. Ditukar dengan apa? Dengan kesesatan. Nah, itu orang munafik itu kayak gitu. Gambarannya orang munafik. Membeli kesesatan, bayarnya pakai petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat, maka tidak untung apa tijaratuhum, perdagangan mereka. Membeli kesesatan ya mana untung, orang bakal untung. Ai tegese marabihu fiha, maka tidak beruntung mereka itu fiha ing dalam perdagangan tijarah tadi itu. Bal khasiru, tetapi malah rugi. Wal masirihim, dan menjadikan mereka ilan nari, ke dalam neraka, al muabbadah, yang abadi, alaihim, kepada mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka ini muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapat hidayah fima fa'alu, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya. Itu akibat dari munafik. Dawa panjang, orang menjelaskan orang munafik ini panjang sekali, Pak. Ya, soalnya Al-Baqarah ini, Al-Baqarah ini di awal-awal Allah menjelaskan sifat beberapa orang. Pertama muttaqin, kemarin nih, singkat padat jelas. Yang kedua sifatnya orang kafir, singkat padat jelas. Begitu munafik, panjang. Saking ruwetnya orang munafik, nih ayat berikutnya Allah sampai menggunakan masal, perumpamaan. Perumpamaan itu visualisasi, masal. Kenapa kok divisualkan, dikasih perumpamaan? Saking ruwetnya menjelaskan orang munafik. Nah, nanti habis munafik, kemudian ada orang fasik. Itu tipe 4 orang fasik itu kayak ya apa? Munafik itu kayak gimana? Masaluhum, utawi perumpamaane wong kang munafik mau iku sifatuhum, tegese sifat-sifate mereka, sifat-sifate munafik iku fi nifaqihim, dalam sifat munafiknya mereka iku kamatsalil ladzina kamatsalistauqadah, kamatsali, seperti perumpamaannya alladzi, orang yang istauqada, nyumet, seperti orang yang nyumet. Apa nyumet nih, Pak? Hah? Menyalakan. Nah, menyalakan. Istauqadha, menyalakan. Perumpamannya orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang menyalakan. Istauqadha, auqadha, menyalakan. Menyalakan apa? Naron, api. Fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Falamma adha'at, maka tegesi adha'at, madangi, memberi. Apa madangi niku? Menerangi. Nah, falamma adha'at adarat, tegesi menerangi, maka tak kalah menerangi ma haulahu, di sekitarnya orang yang alladzi, di sekitar orang yang menyalakan api tadi itu, fa absar, maka dia dapat melihat, wastadfa'a, maka dia mendapatkan kehangatan, wa amina, dan dia merasa aman, mimma yakhafuhu, dari apa-apa yang mereka takutkan, dari apa-apa yang mereka khawatirkan. Perumpamaannya orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api,
Ketika apinya ini sudah memberi penerangan di sekitarnya, maka dia bisa melihat. Kalau orang kan dalam kegelapannya nggak bisa melihat, Pak. Begitu nyala, wah bisa lihat. Kalau sudah bisa lihat, dia merasa tenang. Tenang aku, tenang. Ya, kayak anak kecil nih, kalau dimatikan lampunya takut kan. Begitu dinyalakan, merasa tenang. Dan dia juga merasa hangat dalam tafsir ini. Sudah mendapatkan kondisi seperti itu, bisa melihat, bisa mendapat kehangatan, bisa merasa aman. Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dzahaba, menghilangkan. Siapa Allah binurihim, dengan cahaya mereka tadi ini. Sudah enak tuh, sudah tenang. Kemudian dihilangkan cahayanya oleh Allah. Maksudnya apa? Adfahu. Maksudnya tegese apa? Mateni sapa Allah, mematikan. Wajhud dhamir mura'atan li makna alladzi, dan apa jamak dhamir di sini itu ngerekso pada alladzi. Niki penjelasan gramatikalnya, nahwunya. Wa taraka, dan meninggalkan siapa Allah, hum, kepada mereka orang-orang munafik itu, fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Perumpamaannya mereka tuh kayak gitu tuh. Nah, di prank ya. Kan tadi dia orang-orang munafik ini kan, wah aku cuma bujui ya. Ini kena prank. Di prank karo Gusti Allah. Dipermainkan. Wa ma haulahum la yubsiruna, mereka tidak melihat ma haulahum, apa-apa yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirina, hale bingung sapa wong kabeh mau iku anit thoriq, dari jalan, khaifina, kemudian mereka takut. Fakadzalika, maka begitulah haulai, mereka itu amanu, beriman, biizhari, fakadzalika haula. Oh ya, fakadzalika haula, maka begitulah keadaan mereka. Amanu, yang beriman. Siapa orang banyak tadi itu? Biizhari, dengan menampakkan kalimatil iman, dengan menampakkan kalimat iman. Fa idza matu, dan apabila mereka mati, jaa, maka datang hum, kepada mereka apa? Al khauf, ketakutan, wal azab, dan siksa. Jadi permainnya seperti itu. Ya, mereka tidak bisa melihat, mereka bingung jalan, takut. Nanti ketika kenapa? Karena dia dalam hal kalimat pengucap itu menampakkan keimanan mereka, padahal gak kayak gitu. Nah, nanti ketika mereka datang ke dalam kematian, ya, ketika mereka mati, ja'ahumul khauful adzab, maka datanglah rasa takut dan siksaan. Sekarang seneng-seneng, tapi nanti ketika mati, wah ini kapok awakmu. Hum, adapun orang-orang yang beriman itu summun, tuli, kopok, anil haq, dari kebenaran. Fala yasma'una, maka mereka tidak mendengar, hu, kepada perkara hak, sama aqabulin, pendengaran apa? Untuk menerima. Mereka itu hakikatnya tuli. Bukmun, mereka itu juga bisu. Maksudnya apa bisu di sini? Khursun anil khair, bisu dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengatakan hal-hal khair, yang baik. Mereka itu sumun, tuli, mereka itu bukmun, bisu, umyun, dan mereka ini juga buta. Antariqil huda, buta dari jalan hidayah, dari jalan petunjuk. Ya.
Dikasih petunjuk tuh. Ya. Semarang belok kanan, Surabaya belok kiri. Iku gak iso maca, cek bingung itu. Nah, itu dikasih Google Maps. Sudah diarahkan pakai Google Maps, pakai suaranya lagi. 100 meter di depan belok kiri. Iku cek bingung. Nah, itu orang yang tadi ini umyun, orang-orang munafik. Buta. Fala yarawnahu. Ya, maka mereka tidak melihat kepada hidayah. Gak bisa melihat petunjuk. Mereka gak bisa melihat petunjuk. Orang yang munafik ini gak bisa melihat petunjuk. Fahum la yarji'un anid dolalah. Fahum, adapun orang-orang yang munafik tadi itu la yarji'un. La yarji'un. Itu tidak kembali anid dolalah dari kesesatan. Karena mereka sudah terlanjur sesat, gak iso balik, gak iso putar balik. Wis sudah tersesat. Itu perumpamaannya orang munafik. Diberi gambaran oleh Allah Ta'ala seperti orang yang tadi itu, yang nyumet atau menyalakan api, begitu nyap api terang merasa aman, apinya dimatikan. Mereka hidup di dunia ini merasa tenang, tapi nanti begitu dapat mati, takut mereka mendapat siksa. Nah, juga dijelaskan mereka ini tuli, mereka ini bisu, mereka ini buta. Bisu karena gak bisa, tuli karena tidak bisa mendengarkan kebenaran, bisu karena tidak bisa mengucapkan hal-hal baik, buta karena tidak bisa melihat hidayah. Fahum la yarji'un anid dolalah. Maka mereka ini tidak bisa kembali dari kesesatan tersebut. Sudah terlanjur sesat. Nah, makanya ya dari ini kita husnudzon, kita ini dari 3 yang disebutkan tadi kemarin ini, muttaqin, kafir, munafik. Kita husnudzon, kita ini termasuk orang yang muttaqin. Tapi kita ngaji ini untuk melihat diri kita sendiri. Di sini tadi dijelaskan banyak tentang sifat-sifatnya orang munafik. Ada enggak dalam diri kita? Kalau ada, ya segera diberseni. Jangan sampai ini menjadi penyakit yang nanti kalau sudah penyakitnya kambuh nih, fazadahumullahu marad. Penyakit ini malah tambah sakit. Kalau sudah sakit la ya'lamun, tidak merasa orang sakit. Saking ruwetnya sampai Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan betapa ruwetnya orang munafik ini. Ya. Khalas, untuk sementara kajian kita tafsir Al-Jalalain sementara sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bimradih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama